Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 10 April 2022, hari Minggu Palma. Bersama Sarowan Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 19, ayat 28 sampai dengan ayat 40. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu ini kita mengenang kembali Yesus masuk kota Yerusalem. Ternyata orang-orang yang menyambutnya membentangkan pakaian mereka, melambaikan ranting-ranting daun-daun palma disertai sorak-sorai, menyambut sang raja dalam suatu pawai kebesaran. Pawai kebesaran ini bukan sesuatu yang sifatnya kebetulan. Yesus memperlihatkan kepada semua orang siapa dia sebenarnya sebelum ia masuk dalam penderitaan dan kematiannya disalib. Ia adalah sang Raja Damai bagi semua orang yang berkenan kepada Allah. Dia adalah penebus dan juru selamat dunia. Ia disoraki, "Hosana putra Daud, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan." Dia yang telah berkeliling sambil berbuat baik, mewartakan kerajaan damai dan kasih, kerajaan pengampunan yang harus hidup dalam hati manusia, kini masuk kota Yerusalem. Ia masuk menawarkan damai, sukacita, dan hidup abadi bagi siapapun yang menerimanya dalam kerendahan hati. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menggunakan keledai pinjaman. Benar bahwa dalam banyak peristiwa dalam hidupnya, ia selalu menunjukkan betapa Allah yang menjelma menjadi manusia itu adalah yang tidak punya apa-apa dan termiskin. Agar apa? Agar kita menjadi kaya karena kemiskinannya. Dari sejak ia lahir dapat dikatakan, dia meminjam palungan tempat makan binatang untuk tempat ia dibaringkan. Ketika ia mengajar, Yesus juga meminjam perahu orang. Ia juga pinjam atau menggunakan roti dan ikan dari bekal seorang anak kecil untuk memberi makan orang banyak. Bahkan ketika ia mati, ia meminjam kuburan orang. Semuanya itu agar manusia memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Yesus juga meminjam hati manusia. Dan kini ia memasuki Yerusalem dengan menggunakan keledai pinjaman.
Saudara-saudara yang terkasih, dari itu semua jelaslah bahwa Yesus tidak mencari kemegahan. Ia tidak mencari nama dan pujian. Ia juga tidak mencari muka dan popularitas diri, apalagi harus mengorbankan orang lain. Karena apa? Karena Yesus tahu bahwa semuanya itu percuma, sia-sia, tidak ada arti, semu, tidak penting. Bagi Yesus yang utama adalah melaksanakan kehendak Bapaknya, taat dan setia. Itu berarti kini Yesus memerlukan hati, diri, hidup, dan keluarga kita. Untuk apa? Untuk dipakai olehnya untuk membawa damai, kasih, dan pengampunan. Tuhan memerlukan kita. Tuhan memerlukan yang setia, yang taat, teguh, tidak takut, yang tidak lari dari Dia dan dari iman kepercayaan kita kepadanya, tetapi membuka dan membiarkan hati kita agar Ia boleh masuk dan tinggal juga dalam sukacita kegembiraan, tetapi juga dalam duka derita yang sedang kita alami. Saudara-saudara terkasih, Yesus datang ke Yerusalem sebagai Raja yang rendah hati, yang mencerminkan kerendahan hati Allah. Dia yang mulia di surga, sudi turun ke dunia menjadi yang hina. Raja yang datang bukan dengan kendaraan kereta kencana yang ditarik oleh beberapa kuda yang hebat, namun hanya menunggangi keledai. Dia datang dengan tidak menampakkan kebesaran, tetapi hanya dengan kerendahan hati dan kebaikan. Dia adalah Raja yang datang dari Allah, yang dielulukan manusia yang percaya dan menaruh harapan padanya. Saudara yang terkasih, merenungkan tentang Raja kita diingatkan akan sejarah adanya Raja di Israel. Tidakkah sebelumnya tidak ada Raja selain Allah Yahweh? Allah lah Raja yang selalu memimpin dan menuntun mereka. Namun karena tetangga bangsa mempunyai seorang Raja, orang Israel menginginkan Raja juga. Dan oleh Allah diperkenankan, yakni Raja yang sesuai dengan keinginan Allah. Saul terpilih, tetapi kita tahu sepak terjangnya. Kemudian Allah melalui sang nabi memilih Daud menjadi raja yang hebat, namun juga jatuh bangun dalam dosa. Demikian juga selanjutnya raja-raja Israel mengalami pasang surut raja yang sesuai dengan keinginan Allah Yahweh. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya Allah sendiri memutuskan untuk datang ke dunia melalui dan di dalam diri Yesus putranya. Hanya dialah Raja yang berkenan di hati Bapa. Memang dia bukan Raja politik, melainkan Raja semesta alam yang memimpin dan membimbing manusia untuk merdeka dari perbudakan dosa. Raja yang berani dan menyerahkan hidupnya demi orang-orang yang percaya padanya. Raja yang menyerahkan hidupnya secara total dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Demi siapa? Demi penebusan dosa-dosa manusia, agar manusia dapat selamat kembali kepada Sang Pencipta. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab Yesaya bab atau pasal 50 ayat 4 sampai dengan 7 berbicara tentang nubuatan hamba yang menderita. Kepasrahan kepada Allah dan cinta kepada manusia memberanikan Yesus untuk menghadapi jalan yang terpahit sekalipun. Sebab dia meyakini kepastian bahwa tugas perutusannya tidak akan sia-sia. Pesan yang mau disampaikan bagi kita adalah, di zaman ini, kita mungkin sangat sulit menghargai sebuah pelayanan. Kita tahu bahwa ada banyak pelayanan yang tidak dihargai, tidak diterima dan ditolak. Tetapi Yesus, sang hamba yang setia dan menderita itu, justru memilih jalan pelayanan yang tidak dipilih dan diminati banyak orang, yakni dengan menjadi hamba yang menderita. Sementara itu, saudara-saudari yang terkasih, dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6 sampai dengan 11, mengutip sebuah madah yang biasa digunakan dalam ibadah. Untuk apa? Untuk memuji keagungan Yesus Kristus dan pelayanannya. Terungkap betapa besar pelayanan Yesus Kristus bagi manusia dengan menyerahkan hidupnya sendiri. Di sini Paulus mengajak supaya kita memiliki perasaan hati seperti Kristus
dengan hidup dalam kerendahan hati, cinta, dan kerukunan antar satu sama lain. Penyerahan diri Yesus berkenan bagi Allah dan membuka suatu mutu kehidupan secara istimewa. Kematian Yesus merupakan sebuah titik balik bagi kehidupan, dan Allah berkuasa atas kehidupan itu, menerima kematian Yesus sebagai sebuah persembahan yang berkenan. Karena itu, sebagai orang beriman diharapkan juga kita mempunyai kerelaan dan keberanian untuk melayani Allah dan sesama sebagai sebuah persembahan indah dan berkenan. Lalu bagaimana dengan kisah sengsara atau pasio di awal pekan suci ini, saudara yang terkasih? Yang jelas mengajak kita untuk menyadari bahwa Yesus memerlukan teman berjaga. Apakah kita pun siap berjaga bersama Dia? Berjaga dalam menghadapi penderitaan, salib, dan kematian. Berjaga dengan sungguh dan dengan sepenuh hati dan penuh iman, sambil berusaha agar dijauhkan dari pencobaan, diluputkan dari yang jahat, dibebaskan dari segala ancaman yang membahayakan hidup iman. Yesus membutuhkan juga suatu pengakuan yang jujur, benar, dan berani tentang Dia, dan tidak mudah menyangkalnya. Hal ini mengingat bahwa dalam hidup ini kita ternyata lebih mudah menyangkal janji-janji kesetiaan kita sebagai, umpamanya saja, sebagai suami istri, orang tua, anak-anak, dalam tugas dan pelayanan kita, bahkan sebagai orang beriman. Kita mudah mengingkari janji-janji baptis kita karena kita tidak setia. Saudara saya terkasih, ketika orang banyak menganggap dan menuduh Yesus sebagai penjahat, apakah kita dengan berani memberi kesaksian tentang Yesus bahwa Dia adalah Sang Mesias? Dan ketika Yesus wafat di salib, para muridnya berdiri dari kejauhan, bahkan lari meninggalkan Yesus. Apakah kita zaman ini berani mendekat, berani datang kepadanya, merasa senasib, sehati, dan seperasaan dengan Sang Juru Selamat? Beranikah kita untuk menderita dengan rela demi Tuhan dan sesama? Yesus menyatakan kesetiaannya dengan tuntas pada salib sebagai sebuah resiko dari suatu perjuangan, dari suatu kesetiaan dan ketaatan, pengorbanan dan cinta yang total dan sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, salib adalah jalan untuk mencapai keselamatan, kesempurnaan, dan kebahagiaan. Karena itu, kita pun diajak untuk berjalan bersama Yesus, agar pada akhirnya kita pun dimuliakan bersamanya. Sebab yang bertahan sampai akhir akan memperoleh mahkota kemuliaan yang abadi. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, mengawali pekan suci ini kita diajak semakin masuk ke dalam misteri penderitaan Yesus. Kita diundang untuk mengikuti dari waktu ke waktu setiap gerak, kata, dan tindakan Yesus di Yerusalem. Kita semua diajak untuk masuk mengikuti jalan kesengsaraan yang menuju pada sukacita Paskah abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, berkatilah kami semua umat-Mu yang kini sedang mengenang sekaligus mengikuti penderitaan-Mu. Semoga kami tetap bertahan untuk ada dan setia bersama-Mu sampai akhir. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.